Kebiasaan kecil yang diam-diam menentukan arah hidup. Rujukan Atomic Habit. Bagian 1. Pembukaan. Kita sering menunggu perubahan besar, keputusan besar, momen besar, padahal hidup jarang berubah karena satu kejadian besar. Hidup berubah karena hal kecil yang kita ulang setiap hari tanpa merasa sedang memilih apapun. Bagian 2. Kesalahan cara pandang. Masalahnya kita meremehkan hal kecil karena dampaknya tidak terasa hari ini, dan karena tidak terasa kita menganggapnya tidak penting. Bagian 3. Refleksi pribadi awal. Aku dulu berpikir hidupku akan berubah kalau ada satu keputusan besar yang kuambil, tapi kenyataannya hidupku justru dibentuk oleh kebiasaan kecil yang kuabaikan. Bagian 4. Contoh nyata sehari-hari. Jam berapa aku tidur? Apa yang pertama kali kulihat saat bangun? Apakah aku langsung membuka HP atau diam sebentar? Hal-hal ini terlihat sepele, tapi pelan-pelan membentuk arah hidup. Bagian 5. Inti 1. Efek akumulasi. Buku ini menjelaskan satu hal sederhana tapi kejam. Kebiasaan kecil bekerja secara akumulatif. Tampaknya kecil hari ini, tapi besar dalam jangka panjang. Bagian 6. Contoh akumulasi. Menunda 10 menit. Hari ini tidak terasa merusak, tapi kalau itu diulang setiap hari, hidup pelan-pelan bergerak ke arah yang tidak kita sadari. Bagian 7. Ide inti. Arah lebih penting dari kecepatan. Kita ingin bergerak cepat, tapi buku ini mengingatkan arah lebih penting daripada kecepatan. Bagian 8. Contoh arah salah. Banyak orang sibuk seharian dan merasa produktif, tapi kalau kesibukan itu tidak mengarah kemana-mana, hasilnya tetap kosong. Bagian 9. Ide inti. Kebiasaan adalah identitas. Setiap kebiasaan kecil adalah suara yang berkata, inilah siapa aku. Kita jarang berubah karena kita jarang mengubah. Cerita tentang diri sendiri. Bagian 10. Contoh identitas. Kalau setiap hari kita berkata, aku memang orang yang mudah menunda, kebiasaan kecil akan mengikuti cerita itu tanpa kita sadari. Bagian 11. Kenapa perubahan terasa sulit? Perubahan terasa sulit bukan karena kebiasaan baru yang berat, tapi karena ia bertentangan dengan identitas lama kita. Bagian 12. Kejujuran yang menyakitkan. Bagian paling tidak nyaman dari buku ini adalah ini. Hidupku hari ini bukan hasil dari niatku, tapi hasil dari kebiasaan yang kubiarkan. Bagian 13. Tanggung jawab dewasa. Dan itu berarti satu hal. Kalau ingin hidupku berubah, aku tidak perlu menunggu momen besar. Aku perlu jujur pada kebiasaan kecilku sendiri. Bagian 14. Pergeseran cara pikir. Perubahan besar
jarang terasa dramatis. Perubahan besar terasa membosankan, pelan dan sering tidak terlihat. Bagian 15, refleksi tenang. Tapi justru disitulah kekuatannya. Hidup berubah secara pelan. Lalu suatu hari kita sadar arahnya sudah berbeda. Bagian 16. Kenapa hal kecil tidak pernah terasa urgent? Alasan kita mengabaikan kebiasaan kecil itu sederhana. Tidak ada rasa darurat, tidak ada hukuman langsung, tidak ada konsekuensi hari ini. Dan karena tidak terasa berbahaya, kita harus menundanya. Contohnya, suatu hari begadang tidak merusak hidup, tapi 100 hari begadang merubah cara kita berpikir, bekerja, dan merasa. Bagian 17. Hidup jarang rusak sekaligus. Hidup jarang hancur dalam satu keputusan. Hidup rusak secara perlahan lewat pilihan kecil yang terus kita anggap sepele. Contohnya, bukan satu kesalahan besar yang membuat hidup kita berantakan, tapi kebiasaan kecil yang kita biarkan terlalu lama. Bagian 18. Kebiasaan adalah arah, bukan hasil. Kebiasaan tidak langsung menentukan hasil. Kebiasaan menentukan arah. Dan arah itulah yang pelan-pelan membawa kita ke hidup yang kita jalani sekarang. Bagian 19. Kesibukan sering menyamarkan kebiasaan buruk. Banyak orang merasa hidupnya stagnan, padahal mereka hidup sibuk setiap hari. Kesibukan sering menjadi cara paling halus untuk menutupi kebiasaan buruk. Contohnya, kita sibuk tapi tidak bergerak kemana-mana. Sibuk terasa produktif, padahal hanya menghindari refleksi. Bagian 20. Kebiasaan kecil membentuk cara kita merasa. Yang jarang dibahas adalah ini, kebiasaan kecil bukan cuma membentuk hasil, tapi membentuk perasaan kita tentang hidup. Contohnya, kebiasaan menunda bukan cuma menunda pekerjaan, tapi menunda percaya diri. Bagian 21. Kita terbiasa hidup di mode otomatis. Sebagian besar hidup kita berjalan otomatis. Kita bangun, bereaksi, mengulang. Dan disitulah kebiasaan kecil bekerja paling kuat. Bagian 22. Kebiasaan adalah bukti paling jujur. Buku ini mengajarkan satu hal yang jujur. Kebiasaan kita adalah bukti paling jujur tentang siapa diri kita sebenarnya. Bukan rencana, bukan niat, tapi apa yang kita ulang. Bagian 23. Refleksi paling tidak nyaman. Bagian tidak nyaman dari semua ini adalah menyadari hidupku hari ini tidak dibentuk oleh mimpi-mimpiku, tapi oleh kebiasaan kecil yang kubiarkan tanpa perhatian. Dan itu berarti perubahan hidup tidak dimulai dari semangat besar, tapi dari kejujuran kecil. Bagian 24. Perubahan dimulai saat kita berhenti menyepelekan
Perubahan tidak terasa heroik, perubahan terasa membosankan, tapi justru disitulah hidup mulai bergerak ke arah yang berbeda. Bagian 25. Kedewasaan adalah mengulang hal kecil. Kedewasaan bukan soal keputusan besar. Kedewasaan adalah kesediaan mengulang hal kecil yang benar meski tidak ada yang melihat. Kalau hidupmu terasa tidak kemana-mana, mungkin kamu tidak kekurangan potensi. Mungkin kamu hanya terlalu lama meremehkan kebiasaan kecilmu sendiri. Karena pada akhirnya hidup tidak berubah lewat satu momen besar. Hidup berubah lewat hal kecil yang kita ulang sampai suatu hari kita sadar arahnya sudah berbeda. Besok kita lanjut, kita bicara tentang kenapa motivasi tidak pernah cukup tanpa sistem yang jelas.